Selamat sore teman-teman semua, jumpa lagi di acara sekolah minggu kita, Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Perdamaian. Ayo, semuanya sudah pada mandi belum? Kalau belum, cepat-cepat mandi dan ajak teman-teman kita untuk kita sekolah minggu bersama-sama. Dan nanti akan ada hal-hal yang kita pelajari yang pastinya seru banget buat kita pelajari buat sore hari ini. Nah, sebelum kita nanti melanjutkan sekolah minggu, kita mau memuji Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan, kita mau naikkan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kita mau angkat pujian, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan lagi, yuk kita sama-sama berdoa. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata kita mau tunduk kepala, kita mau minta pimpinan dari Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur buat sore hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul bersama teman-teman kami, bersama keluarga kami, untuk kami boleh bersama-sama bersekolah minggu. Kau Tuhan yang akan berkati sekolah minggu kami pada sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar Engkau Tuhan yang akan berkati. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, yuk kita mau melanjutkan, kita mau bangkit berdiri, kita mau pujikan. Dengar Dia panggil nama saya.
melanjutkan sekolah minggu kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan yang pimpin dalam pelajaran kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur Engkau boleh sertai kami dari awal hingga pertengahan sekolah minggu kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap hati kami, berikan kami pengertian supaya kami boleh mengerti pelajaran kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau jagai kami untuk kami boleh duduk tenang, mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah teman-teman, saat ini kita mau belajar bersama-sama tentang 12 murid Yesus. Kira-kira ada yang hafal enggak ya di sini siapa nama-nama murid Tuhan Yesus? Yang pertama ada 12 orang. Kira-kira hafal atau belum? Nah, kalau belum kita mau sama-sama belajar tentang 12 murid Yesus. Mari kita buka bersama-sama di dalam Alkitab kita di Injil Markus pasalnya yang ketiga. Injil Markus pasalnya yang ketiga. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-19. Injil Markus pasalnya yang ketiga, ayat 13 sampai yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama. Tante akan bantu bacakan ayat judul perikopnya, kemudian kita akan baca bersama-sama. Markus 3 ayat 13 sampai yang ke-19. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang itu yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, kira-kira sebelum menjadi murid Yesus, apa ya pekerjaan mereka? Nah, Tuhan Yesus memilih mereka. Tuhan Yesus memilih mereka untuk menjadi murid-muridnya. Kita mulai yang pertama. Ada Simon Petrus. Nah, ini dia Simon Petrus. Simon Petrus nama aslinya adalah Simon, tetapi oleh Yesus ditambahkan Petrus yang artinya batu karang. Nah, Simon Petrus ini dia melakukan pelayanan sampai masa tuanya dan sampai dia mati. Dan dia menghabiskan masa tuanya di Roma sampai dia mati. Dia menjadi martir ya. Teman-teman tahu enggak artinya martir? Martir itu dia rela mati demi Kristus atau demi Yesus. Nah, cara matinya itu kasihan loh. Dia disalib terbalik dengan kepalanya di bawah. Nah, pekerjaannya sebelumnya dia adalah seorang nelayan. Nelayan itu kira-kira tugasnya apa yuk? Nelayan itu tugasnya menjala ikan. Tetapi Tuhan pilih Petrus menjadi penjala manusia atau orang yang menginjili orang-orang yang belum percaya. Nah, selain Simon Petrus, ada lagi saudaranya Simon Petrus. Ada Andreas. Nah, ini Andreas. Dia ini saudaranya Simon Petrus. Sama ya, pekerjaannya adalah seorang nelayan. Sebelum jadi murid Tuhan Yesus, Andreas ini adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Nah, Simon Petrus dan Andreas ini berasal dari Betsaida. Nah, Andreas adalah pekerja Kristen yang pertama. Nah,
dia banyak membawa orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ternyata matinya pun juga mengenaskan, yaitu Andreas mati dengan cara disalibkan, ya, hampir sama dengan Tuhan Yesus. Kemudian murid yang ketiga ada Yakobus, anaknya Pak Zebedeus. Nah, Yakobus anak Zebedeus. Dia ini adiknya Yohanes, tetapi bukan Yohanes Pembaptis ya, karena nama Yohanes di zaman Tuhan Yesus itu banyak sekali. Jadi Yohanes murid Yesus ya. Yakobus ini adiknya Yohanes. Dia juga masih saudara dengan Yesus, sepupu ya. Dan tugasnya mereka apa pekerjaannya? Serta Yohanes juga dia adalah seorang nelayan. Jadi Yakobus, Yohanes dan ayahnya dia juga seorang nelayan. Dan ternyata matinya juga tidak enak. Yakobus anak Zebedeus ini dia mati dibunuh dengan pedang, dipancung. Pokoknya sampai dia mati ya. Kemudian saudaranya ada Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis ya teman-teman. Ini Yohanes anaknya Pak Zebedeus. Nah, Yohanes ini pun juga sama. Dia seorang nelayan. Kemudian dia juga pernah dianiaya karena dia menjadi pengikutnya Tuhan Yesus. Dia pernah digoreng hidup-hidup. Wah, dengan minyak panas. Kira-kira kalau kalian kena minyak panas sakit enggak? Ya, pasti akan melepuh ya teman-teman. Tetapi Yohanes ini walaupun dia pernah digoreng dalam bak minyak mendidih ketika dia di Roma, dia tidak mati. Nah, karena dia tidak mati tadi, akhirnya dia diasingkan ke Pulau Patmos sebagai pekerja paksa untuk tambang batu bara. Nah, kalau kalian baca kitab Wahyu itu ditulis oleh ya Rasul Yohanes ini. Ketika dia ada di Pulau Patmos, ketika dia diasingkan. Tetapi Yohanes ini matinya tidak dengan menyakitkan. Kalau tadi ada Simon Petrus, dia harus disalib terbalik, Andreas harus disalibkan, Yakobus harus dibunuh dengan pedang. Tetapi berbeda dengan Yohanes anak Zebedeus ini. Dia satu-satunya murid Yesus yang meninggal dunia dengan tenang. Artinya tidak ada yang menyakiti. Dia meninggal secara alami ya, meninggal saja, tidak ada aniaya. Nah, kemudian ada Filipus. Nah, ini ada Filipus. Filipus bisa dikatakan dia lahir di kota Galilea. Nah, lahir di kota Galilea yang juga dia dipilih menjadi murid Kristus untuk memberitakan Injil di Asia Kecil. Nah, di Asia Kecil. Nah, ternyata dia juga mengalami kematian yang tidak mengenakkan. Hukumannya apa? Ketika dia mengabarkan Injil, dia dihukum cambuk, dilemparkan ke dalam penjara, dan kemudian disalibkan. Wah, sudah dicambuk, dilemparkan ke dalam penjara, masih harus disalibkan. Nah, ia mati sebagai penginjil atau pemberita Injil Kristus. Itu Filipus. Kemudian ada Bartolomeus, teman-teman. Nah, ada Bartolomeus. Bartolomeus ini berasal dari Kana Galilea. Nah, ini Filipus yang bawa dia buat percaya kepada Tuhan Yesus. Tadi Filipus mengabarkan Injil juga. Akhirnya Bartolomeus mengikut Filipus untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bartolomeus ini setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia melayani di Mesopotamia, kemudian Likoania dan Armenia. Dan dia pun matinya dalam pelayanannya itu dia mati dengan cara dikuliti hidup-hidup. Bayangkan teman-teman, dia harus berjuang ketika dia mengabarkan Injil. Dia harus mati dengan rasa sakit ya, dikuliti hidup-hidup. Kemudian ada Thomas. Ada Thomas di sini. Thomas ini ya bisa dikatakan dia
namanya ada dua, bisa Didimus, bisa Thomas ya. Jadi artinya dia ada dua nama ya, Didimus dan Thomas. Kalau kita lihat ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, dia adalah salah satu murid yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Dia harus lihat buktinya. Nah, kalau yang kita pelajari di sekolah minggu, Thomas ini pengen lihat bukti yang nyata kalau Tuhan Yesus ini benar-benar bangkit. Dengan melihat apa teman-teman? Dengan melihat tangan Yesus yang berlubang. Harus pegang dulu baru dia percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Nah, setelah dia bertemu dengan Yesus dan Yesus bangkit dan dia percaya bahwa benar-benar Yesus bangkit, Thomas ini menjadi penginjil ya, dia menjadi penginjil dan membawa Injil sampai ke India, khususnya di Malabar, India Selatan. Nah, dan akhirnya sempat juga masuk ke Indonesia pada abad ke-5 di Barus, pantai barat Sumatera Utara. Sudah sampai Indonesia loh teman-teman, Thomas ini. Dan Thomas ini mati juga sebagai martir, sebagai pemberita Injil dengan cara ditusuk oleh tombak di India. Ditusuk oleh tombak teman-teman. Wah, berarti banyak sekali pengikut atau murid-muridnya Tuhan Yesus ini yang mati dengan cara mengenaskan. Nah, kemudian ada Matius. Kalau tadi banyak murid-muridnya Tuhan Yesus sebagai nelayan, nah ini berbeda. Matius ini adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu artinya penarik pajak, yang dia menarik pajak dengan jumlah yang banyak, jadi tidak seharusnya. Tuhan Yesus memanggil Matius ini untuk menjadi muridnya. Nah, menjadi muridnya. Dia pun juga mati sebagai seorang martir. Ternyata dia disiksa dan dibunuh dengan pedang ketika dia melayani di Ethiopia. Nah, dia juga sebagai martir. Kemudian ada Pak Yakobus. Kok sama toh? Beda. Kalau tadi Yakobus saudaranya Yohanes, anaknya Pak Zebedeus. Kalau ini Yakobus anaknya Alfeus. Jadi bisa dipanggil Yakobus anak Alfeus. Pekerjaannya sama seperti Matius tadi ya. Dia seorang pemungut cukai yang bertugas sebagai kolektor pajak ya buat rakyat maupun para pedagang. Yakobus ini dia juga menjadi penginjil, dia melayani di Spanyol, di Inggris, Irlandia, kemudian kembali lagi ke Yerusalem. Di akhir pelayanannya di Persia, dia mati terbunuh di tempat tersebut. Nah, ternyata matinya pun juga sama. Dia mati terbunuh. Nah, kemudian ada Tadeus, teman-teman. Nah, ada Tadeus. Tadeus ini dia juga melakukan pelayanan pekabaran Injil di Syria. Akhirnya di Edesa, ya tepatnya di Edesa, menjadi pusat kekristenan dan perkembangan gereja mula-mula. Nah, banyak sekali para penginjil yang ditangkap oleh orang-orang yang tidak suka karena banyak yang diinjili oleh murid-muridnya Tuhan Yesus ini. Akhirnya Tadeus ini juga ditangkap di Syria dan dihukum mati karena mengabarkan Injil. Kemudian ada Simon orang Zelot. Kalau tadi Simon Petrus, sekarang Simon orang Zelot ya, dari Zelot. Dia juga menjadi penginjil di Mesir sampai Afrika. Kemudian di Inggris dan kembali lagi ke Mesir. Setelah penginjilan di Mesir, Simon orang Zelot bergabung dengan Tadeus ya. Tadi ikut Tadeus ke Syria dan Persia. Ternyata matinya bareng ya tadi ya. Simon orang Zelot dan Tadeus tadi mereka disiksa
sudah disiksa, kemudian dirajam batu. Setelah dirajam batu mereka digergaji dan kemudian dibunuh sampai mati dengan pedang di Persia. Wah, menyakitkan sekali ya teman-teman, mereka harus jadi martir demi mengabarkan Injil Kristus. Nah, yang terakhir, kira-kira siapa? Yang terakhir adalah murid yang mengkhianati Tuhan Yesus. Siapa ya kira-kira? Dia adalah Yudas. Yudas Iskariot. Yudas ini ya ketika dia menjual Tuhan Yesus sebelum disalibkan, dia takut. Akhirnya apa? Dia bunuh diri. Dia mati bunuh diri. Ini beda ya, bukan seperti penginjil-penginjil tadi, murid-muridnya yang tadi, dia mati karena dibunuh, karena menginjili. Tetapi kalau Yudas Iskariot ini dia beda. Dia mati karena bunuh diri setelah ia melihat penderitaan yang dialami Yesus di kayu salib. Karena apa? Yudas sudah mengkhianati Yesus, menjual Yesus, kemudian apa? Dia tidak mengakui bahwa dia adalah muridnya Tuhan Yesus. Dan akhirnya nanti dia digantikan oleh Matias ya, Matias, bukan Matius ya teman-teman, ini beda lagi. Matias untuk menggantikan Yudas Iskariot sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Apakah muridnya cuma ini? Tidak. Muridnya Tuhan Yesus itu banyak sekali. Tetapi 12 murid Yesus ini adalah orang-orang yang pertama dipanggil. Istilahnya yang paling utama, pokoknya pertama kali dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus adalah 12 orang ini. Nah, sudah hafal belum siapa tadi nama-namanya? Kalau belum, Tante ada cara. Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang Bible Mnemonic, cara menghafal dengan cepat. Nah, kita mau belajar juga cara menghafal dengan cepat 12 nama murid Tuhan Yesus menggunakan lagu. Walaupun nanti yang disebutkan Tante tadi tidak urut, tetapi apa? Kalian bisa gunakan metode ini untuk menghafal 12 nama-nama murid Yesus. Ada lagunya. Kita coba ya nyanyi bersama-sama. Nanti tugasnya kalian menghafalkan murid Tuhan Yesus. Boleh pakai nyanyi, boleh langsung ngomong. Coba ya. Judulnya juga sama, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, gampang enggak teman-teman? Kalau gampang, kita coba sekali lagi ya, supaya kita lebih hafal. Dan nanti teman-teman bisa mempraktekannya. Yo, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, gampang ya teman-teman. Ini buat melatih kita cara menghafalkan 12 murid Yesus. Nah, kalian kalau penasaran ceritanya seperti apa, kalian bisa buka-buka dalam kitab Injil, karena mereka banyak disebut dalam kitab Injil, dan nanti kalian akan mengerti siapa murid-murid Yesus ya, 12 murid Yesus ini. Nah, tugasnya sebelum Tante tutup, tugasnya kalian menghafalkan 12 murid Yesus. Boleh pakai nyanyi seperti Tante tadi, ataupun kalian ngomong sendiri, tetapi tidak boleh pakai contekan ya. Jadi harus hafal ketika direkam. Nanti di video kemudian kirimkan ke Tante ya. Jangan lupa supaya kalian menghafalkan 12 murid Yesus ini dengan baik. Nanti akan ada
cara-cara untuk menghafal lebih lanjut. Sekian dari Tante teman-teman, selamat menghafal, jangan lupa tugasnya diserahkan, Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, kita tadi sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang 12 murid Yesus. Nah, sebelum kita tutup, jangan lupa Tante terus ingatkan supaya kalian menghafal tadi ya lagunya 12 murid Yesus. Boleh pakai lagu yang Tante kasih, boleh kalian nyanyi sendiri, atau boleh kalian hafalkan sendiri ya, dengan keinginan kalian, pokoknya harus bisa. Dan jangan lupa videonya dibagikan ke Tante supaya Tante bisa lihat kalian bersungguh-sungguh. Nah sebelum kita akhiri sekolah minggu kita mau menaikkan satu pujian lagi. Kita mau bertepuk tangan, kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat pujian Pekerja Kristus yang Mulia. Kita mau akhiri sekolah minggu kita pada sore hari ini, tapi sebelumnya kita mau berdoa supaya Tuhan memberkati persekutuan kita dalam sekolah minggu kita pada sore hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur buat sore hari ini. Kau sudah pimpin kami dari awal, pertengahan, ke akhirnya. Kau boleh sertai sekolah minggu kami. Setiap apa yang kami dengar, kami pelajari, biarlah Tuhan
boleh bertumbuh dalam hati kami, untuk kami boleh semakin Tuhan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Pertemukan kami kembali dalam sekolah minggu, di minggu-minggu yang akan datang, dan supaya kami Tuhan boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.